Terus bagaimana pendapat chef tentang kompetisi memasak yang jurinya bukan orang Indonesia? Dia belum tahu ibaratnya ini mestinya emang overcook atau ini mestinya emang di Inggris. Itu kompetisi masak Indonesia, tapi jurinya bukan orang Indonesia. Terus dia hanya menilai berdasarkan standar makanan pada umumnya gitu loh. Ibaratnya kiblatnya kan Perancis kan. Dia menilai berdasarkan itu. Terus misalnya makan sayur lodeh it's overcook. Gimana dong pendapat chef? Kalau menurut saya apa yang sebenarnya bukan salah dari si chefnya, karena itu karakter dari si chef. Salahnya itu tim behind the scene-nya. Kenapa menentukan juri buat? Betul. Harusnya full orang Indonesia. Iya dong. Kalau dia mau modern Indonesian, Iya. menstandarkan masakan Indonesia dengan masakan luar, oke. Tapi kalau dia mencari original, otentik, ya harus orang Indonesia. Tergantung kelas kompetisi berarti ya. Iya, saya bilang harus gitu, harus orang Indonesia, tapi dia harus tahu benar-benar si karakter dari itu sendiri. Gitu. Jadi behind the scene-nya, tim kreatifnya, kenapa menunjuk si juri itu si A, si B, si C, si D? Karena kalau saya tidak menyalahkan jurinya, gitu loh. Karena kalau saya pilih orang namanya orang Perancis, datengin ke Indonesia, ya, saya kasih yang namanya pastry chef lah, yang biasa dia dengan sugar ini, wah coklat ini. Terus saya kasih nama kue kasidah atau kue rasidah. Itu kue apa sih nggak tahu. Saya juga. Kue dari di Aceh ada, di Riau ada, kue Melayu. Itu kuenya di nampan. Iya. Itu tradisi gitu loh. Iya, kalau orang nggak biasa, atau gini deh, atau kalau ketika mereka kita kasih dodol. Iya. Ketika kamu buat dodol, terus mereka ngerasa ini kemanisan nih, oversweet. Iya. Yang salah siapa? Dessert mana ini oversweet? Nggak bisa salahin siapa-siapa sih sebenarnya. Kan salah juri, salah yang milih. Kenapa milih juri? Oh. Maunya masakan Indonesia yang seperti apa dulu? Oke, paham. Gitu loh. Kalau kita mau ngomongin standar seorang chef, oke, kita berbicara standarnya seorang chef, tapi jangan berbicara masalah originalitas dan otentik sendiri. Paham. Gitu. Kalau kita bicara originalitas Ya. atau otentik, nggak ada yang namanya rendang itu harus rendang itu harus Inggris tuh ya? Itu kasus kan yang rendang crispy. Iya, sampai Perdana Menterinya turun tangan kan? Iya, sampai bikin buku loh orang juga. Iya, orang Indonesia mah santai aja. My rendang is not crispy. Ya itulah. Gila. Tapi ya jeleknya itu sih ya. Ketika ada satu kasus, baru semuanya tuh, ya namanya seperti barang ya. Ketika barang itu nggak hilang, kita nggak peduli. Ketika barang itu hilang, gitu. Saya pun gitu di rumah. Ketika ada small knife saya getakin, jadiin satu sama pisau apa. Tapi ketika mau dipakai, bingung. Ini harus gimana ini. Sama sebenarnya. Sama kuliner Indonesia. Wow. Mau buku apapun nggak bakal bisa. Mau otak kamu segimana. Iya. Saya salut sama Om Willy Wongso, sama Om Bloom, sama Chef Degan, sama ada chefnya Sang Saka, Miren Molan. Yang itu saya baru dengar. Nge-explore. Saya cuma dibilang gini sama Om Bloom, mau kamu sampai tua, Ya. nggak bakal cukup otak kamu untuk menampung masakan Indonesia. Itu nasihat yang kenapa saya sampai sekarang masih suka jalan-jalan. Gitu. Karena saya perlu. Itu motivasi.
bukannya dia ngejar enggak, itu motivasi gitu kan, kaya gitu. Dan orang tuh harus tahu bahwa Indonesia itu luas, kaya. Permasalahannya ketika udah comfort zone, orang tuh males kemana-mana. Ketika kamu udah Indonesian food, wah udah rendang, soto, ini. Sebenarnya kalau mau jadi chef, dia harus punya karakter, ya kan? Iya. Caranya simple, kamu orang mana, kamu explore daerah. Kamu orang Makassar, Mamap, Cina Makassar, kamu gali makanan Makassar apa yang berpengaruh sama Cina, atau kamu bisa jadi number one chef di Makassar. Karena kenapa? Kamu mengangkat makanan-makanan Makassar. Itu kamu punya karakter. Ini udah sering nih saya bilang ngomongin Aguin. Enggak, dalam artian kalau kita menjadi sebuah orang yang punya karakter yang berbeda, Iya. caranya sih simpel. Kita dari tempat kita berdiri aja. Gitu. Kalau aku ke Makassar, nggak ketemu Chef Vira lagi dong kalau. Ya nggak bisa diduga ya kayak gitu ya. Jadi siapa tahu Tahu nanti ya. ketemu kamu sebagai narasumber atau sebagai chef demo Wah, bawa makanan Makassar siap. gitu. Yang itu orang nggak sadar. Sekarang gini, pastry. Kalau kita ke GXPO, setiap booth hampir 11-12 nggak sih? Karakternya Iya. sama aja kan? Mirip. Ya beda di, ya Allah, cuman beda di Beda di SPG-nya. SPG-nya doang. Produknya ya itu juga. Iya. Maksudnya kan kalau kamu menjadi salah satu dari mereka, ya kamu nggak punya karakter. Dan dia kamu followers. Gitu. Ini ada lychee caviar, strawberry. Nggak, ini mah jadi Iya, ya, abang-abang. jadi ya. Jadi dia abang-abang. Jadi kita harus punya karakter berarti ya. Iya dong. kamu bikin konten YouTube. Kenapa nggak diputar balik? Ketika seperti Deddy Corbuzier, ketika makanannya itu emang fix nggak enak, tarain. Gini, aku punya pertanyaan nih. Jadi sometimes tuh ada dilema. Misalnya ada yang ngomong nih, kalau misalnya ini bisnis punya temen lu, kalau ada yang nggak enak, mending lu ngomongnya di belakang, jangan lu ngomong depan kamera, karena lu bikin usaha orang jadi mati katanya. Itu gimana pendapat sih? Ngomongnya di belakang aja udah, di kamera puji-puji aja gimana? Kalau kayak gitu, ketika saya nonton di YouTube kamu nih, Iya. kamu di Dubai, saya datang ke Dubai, kamu ngomong enak, kamu ngomong enak. Tapi ketika saya datang ke Dubai, apa nih batagor kayak gini kayak gini, itu mah itu bersuara. Ada nggak pemikiran ke sana juga? Kalau itu emang banyak. Maksudnya banyak. Jadi aku bisain YouTuber tuh ada 3 menurut aku kalau reviewer ya. Pertama emang yang mulutnya itu sugar coated, aku bilangnya. Jadi udah dilapisin gula, jadi manis banget. Mulutnya muji semua, padahal biasanya biasa aja atau malah nggak enak. Iya. Kedua, yang di tengah-tengah nih. Jadi dia tetap berusaha menjaga, jadi orangnya agak diplomatis. Jadi dia menjaga, tapi dia berusaha menghindari poin-poin jelek yang ada pada makanan. Jadi dia nyari good side-nya, dia ungkapkan. Bad side-nya di keep. Ada yang ngomong semua. Dan yang biasanya ngomong semua ini, nggak semua brand mau ngirim ke dia, karena ada brand yang takut. Gitu kan, gimana sih? Sebenarnya Itu pilihan berarti ya? iya, emang hidup itu pilihan. Sekarang kalau kita nipu, takutnya ekspektasi orang. Betul sih. Gitu. Tapi saya suka ketika kamu ngomong kamu jalan ke pasar kue ya. Iya. Kamu ngomong yang ini kurang, yang ini nah. Iya. Gitu. Itu benar. Itu aja masih ada angkut sensor. Itu angkut sensor tuh
ada 2 kata. Pertama, rasa ini entah aku hilangin juga nggak masukin video. Itu 2 tuh, cuma aku sensor karena kan takutnya malah mematikan si orang itu kan. Tapi sebenarnya nggak bakal mematikan juga, orang pasti tetap beli juga sama dia. Iya nggak sih? Iya, jadi ya nggak apa-apa sih, bebas. Negara demokrasi. Oke. Kita kembali ke timelinenya Shafira 2015, and then pulang ke Indonesia, belajar lode, belajar sayur asem. belajar sayur lodeh, sayur And then? asem. Itu masih nggak bisa diterima oleh keluarga. Sampai akhirnya saya dalamin kenapa disebut lodeh. Sampai ibu saya tuh ngomong, kenapa sih disebut lodeh? Lodeh itu artinya overcooked lodo. Oh. Dari kata itu, akhirnya saya paham. Ternyata dari situ saya ternyata semua makanan itu ada makna. Gitu loh, nggak bisa sembarangan gitu loh. Jadi ketika kita tahu maknanya, itu lebih mudah mengolahnya. Ketika saya tahu makanan-makanan Indonesia itu artinya apa, itu lebih mudah saya mengolahnya. Gitu, karena maknanya itu ini, maknanya ini. Urusan sekarang kan adalah urusan pengembangan resep. Iya. Gitu loh. Jadi banyak yang nanya, kok sekarang jadi kayak gini? Itulah pengembangan. Namanya orang budaya itu berkembang. Kuliner itu kan budaya, makanan itu budaya, makanan itu seni dan budaya jatuhnya makanan itu. Nah, berkembang. Paham. Gitu loh. Jadi kayak contoh, kalau dulu kalau mau rekam harus kamera yang Gede. gede. Gitu kan. Karena makin aja udah budaya berkembang. Paham. Gitu loh. Nah itu gitu loh. Jadi ketika ada orang yang beda persepsi, buat saya orang yang beda persepsi sama saya terima kasih. Makanan kok rawonnya gini sih? Ini rawon saya, ini budaya saya, ini yang saya pelajari. Kalau berbeda dengan rawon kamu ya terserah. Karena Indonesia ini nggak cuma satu rumah. Itu sebenarnya yang harus digaris bawahin, bahwa terkadang orang Indonesia itu sudah suka menjudge ketika beda budaya. Palu basah ada telur kuningnya kan. Iya. Si orang ngomongnya, mana enak telur kuning kayak gitu pakai ini. Wah. Orang Jakarta makan kayak gitu, saya nggak pakai telur kuningnya, amis gitu. Padahal yang namanya palu basah tuh enak pakai kuning telur. Sama jeruk nipis. Nah. Kita di Makassar nih, apapun tuh jeruk nipis, nasi goreng, mie goreng, sop-sopan, semua jeruk nipis pasti. Asem. Di sini orang kayak, lu ngapain dia makan nasi goreng pakai jeruk nipis? Iya kan beda budaya. Makanya. Oke. Beda budaya yang nggak bisa disamain. Iya. Gitu loh. Budayanya Makassar ya itu. Coba di Makassar sebutin satu makanan yang benar-benar pakai daging khas dalam. Sirloin kah, khas luar kah, sirloin, nggak ada. Pasti daging-dagingnya alot. Pasti, kalaupun dia ada khas dalam, pasti ada unsur daging lain juga sih. Gitu. Itu kenapa? Ya budayanya, karena zaman dulu. Oh, boleh lebih kencang lagi nggak sih? Ya karena zaman dulu. Ya. Di Makassar ada satu ikon yang bisa kamu ketahui kenapa di situ orang Makassar tuh rata-rata kali apa tulang, iga, jeroan. Iya. Ada Fort Rotterdam. Apa hubungannya? Kalau ada Fort Rotterdam berarti siapa yang bangun Fort Rotterdam? Belanda. Belanda. Orang Belanda kan makannya nggak mungkin yang sisa-sisa daging itu. Ya makanya prime cut-nya berarti di Iya kan? Nah, yang sisa-sisanya yang dipakai sama rakyat. Oke. Nah. Sebelum semakin gelap, Shafira sekarang sibuk apa nih buat penutupan obrolan kita hari ini? Sekarang sibuk apa Shafira? Masih seperti biasa di Mindo, traveling, webinar dan seminar gitu. Traveling itu butuh cost. Pasti ada penghasilan apa nih yang
membiayai biaya travelingnya. Jadi gini, saya tuh ketika saya selesai event, ada event apa, saya selalu ada plan. Ya. Oh, saya diundang untuk seminar ini, Nggak usah deh. Ya. saya diundang untuk seminar ini, Ya. oke. Berarti uang itu akan saya sisihkan untuk saya traveling. Oh. Berarti emang ada tabungan nabung buat. Iya, untuk traveling gitu loh. Jadi kecuali kayak dipanggil sebagai narsum, kayak dipanggil ke mana, itu kan udah diakomodasiin oleh IO ya, atau Oke. event ya, ke panitia gitu loh. Kalau di luar itu, ketika saya selesai seminar, biasanya saya sisihkan sebagian gitu untuk traveling. Wow. Menginspirasi sekali, berarti kita nabung buat traveling. Iya, Tapi selain itu udah yang di perusahaan bumbu itu udah nggak kerja situ? udah enggak. Karena saya gini loh, saya itu ketika waktu itu saya di sana, saya nggak bisa ngasih lebih. Jadi Kok saya nggak bisa? mau mementingkan ego, karena waktu itu kebanyakan di luar Oh iya. luar perusahaan. Masa kita mau gaji gede, tapi kalau saya pribadi ini saya Ya. gaji gede, tapi ini nggak ada. Itu. Saya setuju. Saya Apa ya namanya, kayak Betul. kita memberi gitu loh. Betul. Ada. ibaratnya kalau saya pribadi, kalau saya nggak bisa kerjaan yang maksimal, mending saya nggak ambil Iya. daripada ini. Saya 4 nggak maksimal. tahun, 2 tahun terakhirnya saya sering seminar sini, orang tahu saya ya pakar atau ahli gastronomi. Langsung bilang ya ntar sini gitu, Safira Diansyah pakar kuliner Indonesia. Gitu. Kan di mana-mana gitu tulisan di bawah namanya. Orang bilangnya gitu ya, saya sering seminar, jadi saya kayak nggak bisa ngasih yang terbaik untuk Majelis Foto atau perusahaan buku itu. Saya Kesebut tadi. saya Iya. cabut lah dari perusahaan itu. Terus sekarang nggak kepikiran mau kerja kerja sama perusahaan lagi? Enggak, kan waktu itu ketika saya buka warung makan, David pernah datang. Iya betul. David pernah datang, terus waktu itu tepatnya Januari tahun ini kena musibah. Waktu itu banjir Iya. dan angin, jadi warungnya rubuh. Tapi ini jadi Iya. Oh ini dari Pimen. iya. Tapi itu tidak membuat saya jadi udahlah nyerah, enggak. Ketika kita jatuh kita harus bangun. Masa kita jatuh kita harus gitu doang. Ini dia. Jadi sekarang sibuk yang ada dulu aja ya. Kita harus mikir ke depan, harus, tapi jangan overthinking gitu. Oke, saya juga bangga punya teman kayak Safira, dipanggil di mana-mana, sampai Carrie Jensen radio juga. Oh, itu udah kayak mau bikin perang orang lihat itunya. viewers sampai kaget Wah. juga saya ketika dikasih tahu sama Ray viewersnya banyak juga viewersnya. Maksudnya waktu saya YouTube dan podcast itu keren juga, banyak berguna, dia bisa berguna lah apa yang saya. Luar biasa. Oke, thank you Safira untuk waktunya Ya, dan sharingnya. Sebenarnya aku ada list pertanyaan, tapi satu pertanyaan aja udah 1 jam bahasnya kan. Jadi nggak cukup. kita sama Safira jangan pakai list lah, lain kali langsung ngobrol aja. sharing. Ini belum seberapa dari ilmunya beliau. Saya udah request sama beliau bikin buku deh chef, ya kan? Biar sharing sama yang lain. Nggak bisa lah buat buku masakan Indonesia tuh belum ada yang bisa. Bukan buku masakan Indonesia, tapi Sejarah. buku cerita perjalanan saya gitu loh. Yang chef laluin aja, yang chef nggak laluin nggak usah. Biar sharing kan sama yang lain, biar tahu semua gitu loh, dipatenkan dalam bentuk buku gitu. Boleh, insya Allah. Saya pasti beli deh beneran. Cuma kalau yang lain, ya nggak semua orang mau belajar sejarah, tapi harusnya sih at the end ketika
di titik tertentu pasti semua orang bakal nyari, iya kan? Iya Kenapa nggak sih? Kenapa kalau saya harus tahu sejarah? Kalau saya ya, saya bilang saya pribadi. Iya. Ketika saya seorang chef, saya ditanya, Wir, itu apa? Masak apa? Balado. Balado sih gitu. Kenapa sebut balado? Kenapa sebut rendang? Kenapa sih disebut tumpeng? Kenapa sih disebut ini? Kenapa disebut steak? Padahal cuma daging. Apa bedanya steak? Steak, steak. Iya. Apa bedanya sama grill meat? Kenapa harus larinya ke steak? Wah. Enggak. Saya bikin buku judulnya kenapa aja itu udah bisa 1000 halaman sendiri kayaknya. Kenapa sih? Nah itu yang menjadi pertanyaan selalu di otak saya ketika saya menjumpai kuliner Indonesia atau di sekitar saya. Itu. Oke, buat teman-teman yang mau bertanya apapun pertanyaannya, Komen aja. bisa tulis di kolom komentar. Kalau emang banyak kita bikin satu video sendiri. Kalau dikit doang ntar di replay langsung sama beliau atau saya wakilkan juga bisa, bebas. Oke, thank you semua buat yang udah nonton sampai habis, and see you guys in my next video. Nah, nih, Suasana malam hari di Mindo Bay. ini namanya Ekai atau Eki. Ini namanya Rian. Eka, yang ini Rian. Ini Gokil. namanya Reza. Reza. Mantap. Keren-keren semua anak sini ya. Contohnya bang. Nah, ini kita kenalan sama kru Mindo Bay. Faisal. Siapa? Faisal. Faisal. Ah, Mantap. ini my brother. Andri, mantap. Udah berapa sih? 1, 2, baru 5, 6 sama Sevira. Satu lagi nggak Satu masuk. lagi nggak masuk. Di jalan-jalan. Lagi jalan-jalan. Asik. Izin cuti. Ini ikan namanya siapa? Samindo. Kita